Badan usaha adalah entitas yang diakui hukum dan memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, seperti perusahaan atau lembaga yang dapat beroperasi secara independen dalam kegiatan bisnis. Ada beberapa bentuk badan usaha yaitu 1. BUMN, 2. BUMS, 3. BUMD, 4. Koperasi. Di sini kami akan menjelaskan salah satu dari keempat bentuk badan usaha yaitu BUMN. BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. Contohnya BNI, BRI, PLN, dan GIA. Pengertian BUMN pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jaminan bagi pemerintah untuk ikut serta berperan dalam perekonomian negara. Peran pemerintah akan menjadi lebih nyata bila pemerintah memiliki perusahaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1, bahwa badan usaha milik negara BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan pendirian perseroan adalah menyediakan barang atau jasa yang bermutu dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Perseroan diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk yang dihasilkan tetap berlaku dan terus-menerus mencetak keuntungan. Hartini menjelaskan bahwa tata cara pendirian BUMN Persero pada dasarnya sama dengan tata cara pendirian sebuah PT. Hal ini merupakan konsekuensi hukum pengaturan pasal 1, angka 2, Jo, pasal 11, Undang-Undang BUMN bahwa pada BUMN Persero berlaku prinsip-prinsip hukum PT. Persamaan tersebut adalah mulai dari pembuatan akta notaris, pengesahan Menkum dan HAM Republik Indonesia, pendaftaran perusahaan, dan pengumuman pada tambahan berita negara. Bentuk BUMN sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar, mempunyai 3 bentuk, yaitu perusahaan umum, perusahaan jawatan, dan perusahaan perseorangan. Berikut akan dijelaskan tentang salah satu bentuk BUMN tersebut, yaitu perusahaan perseroan atau Persero. Solihin 2006. Persero adalah perusahaan negara BUMN yang terbentuk perseroan terbatas atau PT, di mana modal usaha negara dalam bentuk perseroan dapat memiliki 2 kemungkinan. Seluruh modal persero dimiliki oleh negara. Sebagian modal persero, paling sedikit 51%, dimiliki oleh negara dan sebagian modal lainnya dimiliki oleh swasta. Persero dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum, tujuannya didirikannya persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuannya untuk mengejar keuntungan. Adapun perbedaan PT Persero dengan PT terletak pada adanya saham pemerintah dalam kepemilikan usaha, sehingga Persero tidak seluruhnya tunduk kepada hukum perdata, melainkan juga harus tunduk kepada hukum publik seperti yang menyangkut pertanggungjawaban keuangan Persero kepada pemerintah selaku pemilik modal maupun pengawasan terhadap keuangan negara yang ada pada Persero yang bersangkutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendirikan atau memilih suatu bentuk badan usaha, diantaranya sebagai berikut. A. Produk yang nantinya akan dihasilkan, dijual atau diperdagangkan. B. Kebutuhan akan tenaga kerja. C. Organisasi internal. D. Permodalannya. E. Jenis dari perusahaan, misalnya seperti perkebunan, industri, perdagangan, dan lain-lain. F. Luas dari jangkauan pemasaran yang akan dicapai.
G. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha. H. Sistem pengawasan yang dikehendaki. I. Tinggi dan rendahnya risiko yang nantinya akan dihadapi. J. Jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah. K. Keuntungan yang direncanakan. Contoh perusahaan milik PT Persero adalah PT Telekomunikasi, PT Asuransi Jiwasraya, PT Garuda Indonesia atau Persero, PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara Persero, dan PT PLN, PT KAI, dan sebagainya.